Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Lestari Aprilia, biasa dipanggil Tari. Lahir di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Samboja, tanggal 18 April 2003. Mama mengandung saya selama 9 bulan lamanya. Dan mama melahirkan saya dengan bantuan seorang bidan. Tetapi tidak dibawa ke rumah sakit, hanya di rumah saja, karena keterbatasan biaya. Alhamdulillah, akhirnya saya dilahirkan dengan selamat. Begitupun mama saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya bekerja sebagai petani, yang sehari-harinya hanya menanam padi, dan pendapatannya pun tidak menentu. Sedangkan mama saya seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya mengurusi saya dan rumah dan tidak memiliki penghasilan. Dan di situ saya merasa keluarga saya sangat susah sekali. Saya dan keluarga saya tinggal di perumahan guru SDN 024 Samboja, tepatnya di Desa Karyajaya, karena saya belum mempunyai rumah. Hingga pada tahun 2008, saya mempunyai adik. Ya, adik perempuan yang bernama Luna Dwi Ranti. Setelah adik saya lahir, saya merasa keadaan ekonomi keluarga saya sangat membaik. Mama dan bapak sudah mendapatkan pekerjaan yang menetap. Mama mendapat pekerjaan sebagai seorang guru honorer di SDN 024 di Desa Karyajaya, Kecamatan Samboja. Sedangkan bapak bekerja sebagai karyawan honorer di SMA Negeri 1 Samboja. Dan waktu itu saya masih berusia 5 tahun, tepatnya masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Masa SD saya lalui dengan baik, meskipun saya tidak terlalu pintar. Saya bersekolah sambil berjualan nasi bungkus atau nasi goreng gitu, dengan menjajakan ke kelas-kelas teman saya untuk menambah uang saku saya. Itu pun tak seberapa. Ketika saya berusia 9 tahun, ya tepatnya kelas 3 SD, saya mempunyai adik laki-laki kembar yang bernama Muhammad Rana Aditama dan Muhammad Ranu Aditahir. Setiap sore, bahkan setiap hari, sepulang sekolah saya selalu menjaganya. Masa SD, saya adalah anak yang tomboy, suka bermain dengan laki-laki yang berusia di bawah saya. Ketika SD, saya juga anak yang suka menangis, sampai mulut saya dilombokin gara-gara tidak mau berangkat mengaji. Lulus SD, saya mempunyai adik lagi, adik perempuan yang bernama Romaita Salsabila. MTS atau SMP. Masa MTS saya lalui dengan lancar, meskipun dulu saya sering menuliskan rangkuman teman saya lalu diberi upah untuk menambah uang saku saya. Saat saya kelas 1 MTS semester 2, mama saya dimutasi ke SDN 017 Samboja yang dekat dengan tempat tinggal nenek saya. Sebelum berangkat ke sekolah, saya harus mengantar mama ke tempat kerjanya terlebih dahulu, yaitu ke SDN 017 Samboja, karena mama saya tidak bisa mengendarai motor. Kejadian tak disangka, tepatnya hari Senin ketika saya mengantar mama. Saya, mama, dan adik terakhir mengalami kecelakaan di dekat Simpang 4 Polsek Samboja. Ya, karena ada monyet yang tiba-tiba menyeberang jalan. Karena kejadian itu, akhirnya mama dan bapak saya memutuskan untuk pindah rumah ke Kelurahan Sungai Merdeka. Setelah saya pindah, saya berangkat ke sekolah menggunakan ojek mobil. Ya, ojek mobil
bersama teman-teman yang lain, karena untuk menjaga keselamatan saya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya lulus MTS. Walaupun melewati banyaknya hafalan seperti surah-surah, ya itulah yang ditakutkan para siswa ketika ingin bersekolah di MTS. SMA. Ketika SMA, saya bukanlah anak yang pintar, tetapi saya selalu tepat mengerjakan tugas. Tak disangka, kelas 1 SMA, saya mendapat peringkat 4 dari 32 siswa. Saya sangat senang sekali. Karena itu, saya menjadi lebih giat belajar untuk mempertahankan nilai saya. Setiap ada lomba yang diadakan oleh sekolah, saya selalu mengikutinya, terutama lomba menggambar dan menyanyi. Di sekolah, saya mengikuti ekskul paduan suara, teater, dan baca tulis Al-Quran. Waktu terus berjalan, hingga saya kelas 3 SMA. Dan, alhamdulillah, saya bisa mempertahankan nilai saya. Saya mempunyai 2 orang sahabat yang sama-sama berjuang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Saya dan sahabat saya mendaftar kuliah dengan jalur SNMPTN atau jalur nilai. Tepatnya pada tanggal 15 Februari 2021. Seiring berjalannya waktu, tepatnya tanggal 22 Maret 2021, di mana hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba, yaitu hari pengumuman SNMPTN. Dengan hati yang dak-dikduk, saya memberanikan diri untuk membuka pengumuman itu. Dan akhirnya, saya lolos SNMPTN di jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Mula Warman, tepatnya di kota Samarinda. Karena saya senang sekali, hal yang tak disangka-sangka bakalan terwujud dan terkabul, saya langsung memberitahu kepada 2 sahabat saya. Berkat doa dan usaha, alhamdulillah 2 sahabat saya juga lolos SNMPTN di jurusan dan di universitas yang mereka inginkan. Cukup sekian, terima kasih.